berkaitan dengan respon dari TPPUA terhadap hasil yang dirilis, yang diumumkan oleh Barreskrim berkaitan dengan kasus ijazah Jokowi. Oke, jadi kita tahu semua bahwa Barreskrim sudah umumkan gitu ya, menyebut identik gitu ya. Meskipun identik itu bukan berarti asli gitu loh. Nah, teman-teman sekalian yang sudah hadir di sini dari TPPUA, ada dari ujung sana Bang Ahsan gitu ya, Ahsan Khan gitu. Ini dari Pakistan ya. Kalau ada Khannya itu dari mana gitu ya? Impor ya. Mencari Esa, kemudian ada Bang Yani gitu ya, Ahmad Yani, Esa MH gitu ya. Dokter ya, pemilik kantor sini ya. Kita terima kasih Bang Yani pakai dipinjamkan kantornya. Kemudian ada Ibu Kurnia yang sempat diperiksa di Polda, tapi sebelumnya sempat ke Jogja gitu ya, Ibu Kurnia. Lalu kemudian ada dan Solo gitu ya. Kemudian Bang Juju Purwanto SH gitu ya, ada di yang pakai kopiah. Kemudian itu khas gitu ya, Bang Juju ya. Kemudian ini biasa dipanggil AK gitu ya. Jadi Ahmad Kosidun SH, ini saya kira yang fasih melantunkan filosofi Jawa gitu ya. Lalu kemudian di samping saya ada Pak Rizal Fadila, ini pemilik senior dari TPPUA gitu ya. Lalu kemudian ada Bang Didi gitu ya. Kemudian di sebelah ada Pak Fitra gitu ya, Fitran Syah gitu. Saya kira ini semua akan menemani kita semua selama jumpa pers di sini, menjelaskan kepada kita semua argumentasi sesuai yang kami edarkan bahwa TPPUA itu akan mengajukan gitu ya surat keberatan sekaligus mendesak kepada Polri untuk segera diadakan gelar perkara khusus berkaitan dengan yang diumumkan atau hasil mereka melakukan uji terhadap ijazah Jokowi yang dilihat mulai dari proses penyelidikan sampai kemudian mengumumkan. Itu ada banyak kejanggalan yang membuat kita bertanya-tanya, sehingga penting dilakukan gelar perkara khusus dan terbuka untuk kita semua. Sebelum masuk ke dialognya gitu ya, kita ada dua sesi gitu ya. Ada dialog untuk sesi kedua. Lalu yang pertama adalah pembacaan pernyataan sikap berkaitan dengan hasil rilis dari Barreskrim yang akan disampaikan oleh Bang Ustadz Aka gitu ya. Saya persilakan dulu Bektimnya. Nah, yang baru masuk Bang Bedi, makasih, selamat datang gitu ya bergabung kita. Bektimnya saya persilakan. Baik, terima kasih rekan-rekan media, abang-abang sekalian, Bang Dr. Ahmad Yani SHMH, beliau senior kita, mudah-mudahan Allah ridha dan beri keberkahan dan pahala, karena sudah mewakafkan tempatnya untuk kita kompres gitu. Juga abang-abang yang lain, ada Bang Medi Juniarto yang baru datang, terima kasih Bang Deddy Suardadi, Bang Rizal Fadila, juga Bang Samsudin ini, Masya Allah tanpa beliau kita juga kerepotan mengatur berbagai agenda. Ada Bang Juju Purwantoro, juga Bu Kurnia Triroyani. Bu Kurnia ini juga tim advokat, jadi kemarin kami juga sempat komplain kok ada advokat diperiksa oleh polisi, itu keterlaluan begitu ya. Baik, yang pertama sebelum saya bacakan bahwa sebelum Barreskrim Mabes Polri mengeluarkan rilis tentang hasil penyelidikan terhadap Dumas atau aduan masyarakat yang kemudian ditingkatkan menjadi laporan informasi, kami sebenarnya sudah mengeluarkan sikap resmi, yakni menolak seluruh proses yang dijalankan karena tidak transparan, tidak akuntabel, tidak kredibel, sehingga sebenarnya apa yang dirilis oleh Brigjen Polisi Johandani Raharjo Puro itu bukan hal yang mengagetkan bagi kami, karena sebelumnya juga kami menduga kuat arahnya ke sana, karena memang prosesnya itu sejak awal penuh dengan persoalan. Misalnya kenapa begitu cepat proses di Barreskrim dikebut setelah ada laporan Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Padahal laporan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA itu sudah masuk di Desember 2024. Namun setelah ada masuk laporan di Polda Metro Jaya 30 April 2025. Saya ingat betul Wakil Ketua Umum TPUA Pak Rizal Fadilah itu diperiksa di 6 Mei. Jadi bukan sejak Desember. Dan perlu diketahui sampai hari ini TPUA
tidak mendapatkan nomor perkara atau LP, bahkan tidak mendapatkan informasi terkait perkembangan kasus ini hingga kemarin ada pengumuman dihentikan penyelidikan oleh Bareskrim. Artinya Dumas di mana ada pengadu ini tidak dilibatkan sama sekali. Sekali lagi ya, proses di Bareskrim ini proses penyelidikan yang berasal dari Dumas, pengaduan masyarakat, bukan berdasarkan pengaduan internal. Semestinya tentu pihak pengadu yang paling berkepentingan dengan proses ini dilibatkan sebelum ada rilis. Tapi itulah yang terjadi, maka kami harus mengambil sikap. Dan memang ada dua entitas di sini. Yang pertama, kami merespon berdasarkan kewenangan atau legal standing kami sebagai tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, yang merupakan tim kuasa hukum untuk sejumlah orang. Yang pertama, kami tim kuasa hukum dari Dr. Roy Suryo. Kedua, kami kuasa hukum dari Dr. Rismond Hasiholan Sianipar. Ketiga, kami juga kuasa hukum dari Dr. Tifauzia Tiasuma. Selanjutnya kami juga kuasa hukum dari Bang Rizal Fadilah, termasuk kami kuasa hukum dari Kurnia Triroyani dan Bang Egy Sujana. Jadi terlepas bahwa Kurnia Triroyani ini advokat dan tim kami juga, karena dipersoalkan juga oleh Polda, tetap ini kami sebutkan ini bagian dari tim advokasi. Semestinya sesuai dengan Undang-Undang Advokat, pihak Polda Metro Jaya tidak boleh memanggil advokat yang sedang menjalankan tugas dan profesinya kecuali melalui Dewan Kode Etik Advokat. Karena itu saya juga bertanya dan menghimbau kepada Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, di mana ketua umumnya juga Saudara Oto Hasibuan yang hari ini menjadi wakil dari Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM ya kalau nggak salah ya, agar bisa juga mengklarifikasi ke penyidik, karena marwah advokat itu menjadi jatuh ketika ada persoalan yang terkait hukum, seorang advokat langsung dipanggil oleh polisi. Jadi tidak equal lagi, advokat justru berada seolah-olah subordinat dari polisi, padahal kalau kita bicara tentang elemen penegak hukum, advokat pun diakui sebagai penegak hukum. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, kami melihat memang ada banyak pendapat dari tokoh, pengamat, ahli hukum, praktisi, bahkan masyarakat secara umum, dan saya pikir apa yang disuarakan oleh masyarakat itu sejalan dengan apa yang hari ini dialami atau dirasakan, atau suasana kebatinannya sama. Yakni kita merasa kok hasil itu begitu cepat, dan memang seolah-olah hasil itu adalah bagian dari proses untuk melegitimasi suatu rencana. Sehingga kita lihat juga berbagai platform sosial media komentarnya itu rata-rata terhadap hal ini mempersoalkan atau setidaknya mempertanyakan hasil yang sudah dirilis. Tapi kami sebagai tim hukum dari Dr. Tifa, Dr. Rismond, juga Dr. Suryo harus mengambil sikap terhadap apa yang diumumkan oleh Bareskrim Mabes Polri yang beberapa waktu dibacakan oleh Brigjen Pol Johan Dandi Rahardjopuro, agar masyarakat juga bisa mengambil pilihan pendapat dan posisi seperti apa. Karena hari ini memang kita tidak boleh mengambil sikap yang abu-abu, karena kebenaran yang hendak diungkap oleh klien kami, yakni Dr. Roy Suryo, Rismond dan yang lainnya, itu bukan ada apa yang dituduhkan itu sebagai mens rea atau niat jahat. Tidak ada niat jahat sama sekali. Niatnya adalah ingin mengungkap kebenaran. Beliau-beliau ini adalah peneliti, penulis, dan niat yang lebih besar dari itu, motifnya adalah untuk membersihkan legasi bangsa Indonesia dari sejarah kelam dugaan pernah dipimpin oleh presiden 2 periode berijazah palsu. Yang kedua, motif yang paling penting untuk kami sampaikan agar tidak ada dakwaan atau bahkan tuduhan kita punya niat jahat atau mensre, bahwa kita ingin memberikan insentif pada dunia pendidikan kita agar ada semangat bagi rakyat kita untuk menuntut ilmu dan memperoleh ijazah. Jangan sampai seperti yang beredar di sosial media, ada anak kecil ya, anak SMP menyatakan, buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau ijazah palsu pun bisa jadi presiden. Kalau mau jadi presiden pesan saja ke UGM. Ini kan tentu akan menjadikan dunia pendidikan kita tidak punya insentif untuk mendidik. Ini bahaya sekali. Baik, saya akan bacakan, dan nanti kalau ada pertanyaan seputar sikap resmi kami bisa ditindaklanjuti dengan sejumlah pertanyaan dan dialog di antara kita. Namun juga kami nanti akan mempersilahkan dari TPUA yang hari ini diwakili oleh Wakil Ketua Umumnya Pak Rizal Fadilah
tentang rencana kami yang mengambil respon terhadap apa yang telah diumumkan oleh Barreskrim Mabes Polri. Izin akan kami bacakan dan mohon disimak dengan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis tentang menyikapi rilis hasil penyelidikan Barreskrim Polri terkait dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo. Sehubungan dengan telah diumumkannya hasil tes laboratorium forensik Barreskrim Polri terkait penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo pada 22 Mei yang lalu, kami tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis menyampaikan sikap sebagai berikut. Pertama, bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat, padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki Saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Ketiga, bahwa penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo yang menggunakan pendekatan Scientific Crime Investigation setidaknya memenuhi syarat-syarat berupa penggunaan disiplin ilmu forensik, pemeriksaan laboratorium forensik, analisis ilmiah, dokumentasi lengkap, dan melibatkan ahli forensik. Keempat, bahwa penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo yang dilaksanakan secara sepihak tanpa melibatkan peran serta masyarakat tidak dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap seluruh tahapan, proses, dan prosedur yang dilaksanakan Barreskrim Polri, memenuhi syarat-syarat penyelidikan dengan pendekatan Scientific Crime Investigation berupa penggunaan disiplin ilmu forensik, pemeriksaan laboratorium forensik, analisis ilmiah, dokumentasi lengkap, dan melibatkan ahli forensik. Kelima, bahwa ketentuan pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tidak pidana bab Romawi 4 tentang gelar perkara menyatakan gelar perkara dilaksanakan dengan cara A. Gelar perkara biasa, dan B. Gelar perkara khusus. 6. Bahwa selanjutnya ketentuan pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tidak pidana menyatakan ayat 1. Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf B dilaksanakan untuk A. Merespon pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik. B. Membuka kembali penyidikan perkara putusan pra-peradilan. Dan C. Menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Ayat 2. Pelaksanaan gelar perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta ahli. Ketujuh, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 31 junto pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tidak pidana, maka kami menuntut agar dilakukan gelar perkara khusus terhadap hasil penyelidikan Barreskrim Polri terkait dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo.
Demikian pernyataan disampaikan Jakarta 24 Mei 2025. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis tertanda Petrus Salestinus Sarjana Hukum Koordinator Litigasi, Ahmad Kosidudin Sarjana Hukum Koordinator Non Litigasi. Jadi rekan media, demikian sudah kami bacakan, kami berikan izin untuk mengedarkannya baik seluruhan maupun sebagiannya, dan kami juga perkenankan untuk mengajukan sejumlah pertanyaan untuk mendetailkan apa-apa yang sudah kami sampaikan. Untuk itu kami kembalikan kepada pengantar. Ya, makasih Ustadz Aka gitu ya. Teman-teman, sebelum kita masuk dialog, saya beri waktu dulu ke Bang Rizal gitu ya, Rizal Fadila, Wakil Ketua TPUA, karena legal standingnya ini sebenarnya adalah di TPUA. Apa yang mereka alami setelah mulai dari mengadukan sampai kemudian tiba-tiba kok dihentikan gitu lah. Saya persilakan kepada saya. Terima kasih Pak Samsudin dan Bang Hozin, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tim pembela ulama dan aktivis perlu dijelaskan bahwa pengaduan masyarakat yang disampaikan pada tanggal 9 Desember 2024 itu ditandatangani di samping oleh Prof. Egy Sujana, juga oleh Pak Medi Juniarto, saya sendiri, kemudian Pak Rustam Effendi, Pak Dome enggak nanda tangan. Saya kira kita berempat yang menandatangani sebagai pengaduan masyarakat tanggal 9. Kemudian tanggal 9 April 2025 baru ada laporan informasi dari Bareskrim, dan 10 April keluarlah surat perintah penyelidikan, dan tanggal 22 Mei 2025 telah diumumkan dan pengumumannya dihentikan. Saya kira ini satu hal yang mengejutkan dari proses-proses yang dilakukan oleh pihak Bareskrim Mabes Polri, karena proseduralnya saya kira tidak seperti itu. Pada ujungnya yang telah dicanangkan yaitu ada gelar perkara yang memutuskan penghentian penyelidikan. Saya kira gelar perkara itu harus melibatkan unsur pengadu, gitu, karena ini adalah Dumas yang kemudian ada surat perintah penyelidikan, dan gelar perkara untuk sampai kalimat menghentikan itu harus melibatkan pihak pengadu. Nah, dan ternyata tidak, hanya gelar perkara internal saja yang kemudian dipublikasikan oleh Brigjen Juhandani itu. Saya kira ini yang kita protes, yang pihak tadi kuasa hukum atau tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, kita semua sudah menyampaikan pernyataan seperti tadi, protes gitu. Jadi TPUA itu akan membuat surat pada hari Senin, ya insya Allah, surat langsung kepada Karo Wasidik, ya Mabes Polri, ya untuk meminta sebagaimana disampaikan tadi, yaitu gelar perkara khusus. Karena gelar perkara yang semestinya melibatkan pengadu, termasuk juga ahli atau pihak-pihak lain yang diperlukan, tidak dilakukan. Oleh karena itu TPUA memohon, meminta, mendesak pihak kepolisian, Mabes Polri untuk melakukan gelar perkara khusus. Sebagaimana tadi telah disampaikan sesuai dengan Perkap Polri nomor 6 tahun 2019, ya tadi disampaikan oleh tim kuasa hukum, ya pasal 3133. Sebagaimana itu, saya kira kita berbasis hukum. Jadi permohonan ini memiliki landasan hukum yang kuat. Mudah-mudahan harapannya itu bisa direalisasikan. Walaupun ditujukan kepada Karo Wasidik, tapi tembusannya kepada Presiden, tembusannya kepada pimpinan DPR, tembusannya kepada Kejaksaan Agung, tembusannya kepada Bareskrim, kepada Irwasum, dan tentu saja kepada tim advokasi. Artinya
terpublikasi secara luas. Karena ini TPUA mengadukan ke pihak Barreskrim atas dugaan ijazah palsunya Joko Widodo bukan kepentingan TPUA, bukan kepentingan kelompok atau personal tertentu, tapi ini kepentingan umum gitu. Ini kepentingan masyarakat banyak, kepenasaran publik yang ingin kita sampaikan aspirasinya. Oleh karena itu kita kembalikan lagi sekarang kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada publik tentang pertanggungjawaban dari pihak TPUA sendiri, dan tentu saja kita tuntut pertanggungjawaban dari pihak Barreskrim Mabes Polri untuk menuntaskan kasus ini, karena ini adalah kasus yang telah menarik perhatian masyarakat sebagaimana yang disebutkan tadi dalam aturan Perkapolri itu. Jadi intinya hari Senin insya Allah ya TPUA yang akan bersama-sama dengan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis akan bareng-bareng kembali ke Barreskrim Mabes Polri untuk menyampaikan semacam nota protes sekaligus mendesak agar pihak kepolisian khususnya Mabes Polri segera menggelar yang disebut gelar perkara khusus, karena ini menyangkut perhatian publik ya. Belum selesai masalah ijazah palsu yang diduga kuat itu belum selesai, apalagi dibangun framing seolah-olah ijazahnya sudah asli, padahal yang diperiksa juga adalah soal identik dan non identik. Identik tidak sama dengan otentik. Tidak bisa dikualifikasi, di framing menjadi asli. Belum terbukti bahwa dugaan ijazah palsu Jokowi asli. Belum. Oleh karena itulah TPUA melanjutkan proses ini sampai tuntas sehingga masyarakat, rakyat, bangsa Indonesia puas pada ujungnya tentang bagaimana status ijazah dan juga skripsi dari presiden atau mantan presidennya yang menimbulkan kegaduhan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Oleh karena itu TPUA dan tim advokasi berbuat untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat dalam rangka membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan di negeri Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, suratnya hari Senin ya diserahkan.